Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Selamat pagi. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita dari surat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 15, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya ajak kita baca bersama-sama seluruh bagian ini. Saya undang kita berdiri untuk dengan serempak kita membaca. Semua ada dalam teks ya, Pak? Ada. Semua bisa lihat? Ayat 35 kita mulai, kita baca dengan kompak. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh! Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ayat ke-44, mari kita baca ulang bersama-sama. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Silakan. Baru-baru ini salah seorang dari antara saudara ada yang bertanya kepada saya, apakah orang Kristen boleh dikremasi? Ya, ini satu pertanyaan yang sangat praktis dan saya pikir perlu kita pikirkan bersama-sama, baik untuk diri sendiri maupun untuk mungkin anggota keluarga kita yang sudah mulai sepuh. Kita masing-masing akan mengalami satu peristiwa secara pasti 99,99%, yaitu akhir hidup kita. Ya. Lalu kemudian nanti kalau itu terjadi, bagaimana nih funeralnya? Mau dimakamkan atau dikremasi? Apa boleh orang Kristen dikremasi? Jadi saya bilang kepada saudara itu, ini pertanyaan yang perlu untuk kita pelajari bersama-sama dan bahas, maka saya pikir akan saya bawakan di mimbar saja. Dan yang bersangkutan setuju dan merasa itu cocok, saudara rasa cocok juga, bukan? Kita perlu memikirkan apa kita perlu dikremasi. Konon di Amerika, kremasi pertama itu atau krematorium dibuat pertama kali tahun 1876. Jadi sudah hampir 1,5 abad berlalu. Oke. Dan semakin lama, kremasi itu semakin populer, bukan? Semakin banyak dilaksanakan. Terutama karena alasan-alasan pragmatis. Misalnya karena apa? Ya karena kondisi ekonomi, karena urusan biaya. Kremasi itu jauh lebih murah daripada harus dimakamkan. Terutama seperti negara-negara yang sangat maju untuk
pemakaman itu butuh biaya besar sekali, tanah dan sebagainya. Kalau lebih ekonomis untuk kremasi saja. Alasan pragmatis kedua, karena space atau tanah yang semakin limited. Oke. Saya dengar negara-negara seperti Jepang atau Singapura malah sudah tidak ada lagi itu pemakaman. Karena untuk yang hidup aja udah nggak ada tempat. Ya. Di Jakarta, kuburan-kuburan ada yang dibongkar karena sudah nggak ada tempat tinggal. Ya. Malah nggak tenang, yang meninggal dengan tenang itu jadi nggak tenang lagi dibongkarin kuburannya. Mendingan kremasi aja lebih praktis. Ya. Atau karena pola hidup zaman sekarang, anak-anak sudah merantau, mereka juga sibuk, ya. Nanti kalau dimakamkan, mula-mula makamnya dibangun dengan bagus, tapi kemudian penuh dengan semak belukar karena nggak ada yang rawat. Rasanya juga nggak enak juga, bukan? Jadi mendingan praktis dibakar aja lah. Nggak ada yang rawat. Tetapi jawaban-jawaban tersebut atau alasan-alasan itu tetap masih menimbulkan kerisauan, terutama untuk orang-orang Kristen. Apakah memang cocok kita ini kalau meninggal dikremasi? Dari beberapa segi penyebabnya. Segi perasaan, nggak tega rasanya lihat orang yang kita kasihi, anggota keluarga kita, ya dimasukkan ke dalam tungku, lalu dihancurkan dengan sekejap, dibakar. Gak tega rasanya. Ada lagi perasaan serem. Kan api itu lambang hukuman, bukan? Dan kita mengerti berita firman Tuhan, neraka itu adalah api yang menyala-nyala, tak kunjung padam. Wah, kita kan sudah diselamatkan, kok malah dibakar. Saya baca dalam persiapan khotbah ini, pendeta-pendeta yang ternama, mereka tidak setuju dengan kremasi. Tidak usah saya sebutkan gereja itu dan pendeta tersebut, mereka sungguh-sungguh anti dengan kremasi. Karena merasa bahwa salah satu api itu adalah lambang hukuman. Mengapa kita membiarkan orang-orang percaya dibakar? Mereka kemudian mencarikan jalan keluar. Kalau masalah finansial, mereka cari terobosan. Gerejanya mempunyai dana yang dikumpulkan untuk anggota-anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan pemakaman, mereka didukung supaya tidak menempuh kremasi. Sampai begitu ekstrim tindakan mereka. Tetapi yang terutama adalah kalau kita mulai memikirkan secara biblical, karena kita mau segala sesuatu kita berdasarkan firman Tuhan, bukan? Prinsip teologis mengenai kebangkitan. Bagaimana kalau orang sudah dibakar, nggak ada sisa jasad lagi dalam hal ini, bahkan tulang belulangnya pun dihancurkan. Nanti pada waktu kebangkitan orang mati, yang dibangkitkan tuh apanya? Itu pertanyaan itu. Saya pikir itu yang menjadi paling dasar membuat orang-orang Kristen di mana-mana tetap masih risau dalam urusan kremasi. Saudara, hari ini marilah kita memikirkan bersama-sama. Mulai dari pertimbangan-pertimbangan yang logis saja sebelum kita menggali lebih dalam ke firman Tuhan. Kita melihat dalam kehidupan orang percaya, sepanjang sejarah umat percaya, kita persempit dalam sepanjang sejarah gereja. Bukan tidak ada orang-orang percaya, bahkan yang hidupnya sangat saleh, mereka itu mengalami kematian dan dengan dibakar. Di zaman Imperium Roma yang perkasa menjajah hampir seluruh Eropa, bahkan masuk sampai ke Asia. Pada zaman Nero, orang-orang Kristen itu tidak sedikit yang dibakar hidup-hidup, dijadikan obor. Saudara boleh temukan gambarannya itu di dalam satu lukisan yang diberi judul Nero's Torches. Obor-obor Nero. Nero itu nama kaisar. Ketika pemerintahannya mulai
goncang dan banyak orang tidak suka lagi kepada Nero. Kemudian Nero melakukan satu manuver politik, dia sendiri menyuruh orang membakar kota Roma, tapi kemudian alasannya itu dikenakan, dikambing hitamkan kepada orang-orang Kristen. Ya. Kebohongan itu disebarkan bahwa orang Kristenlah yang membakar Roma, sehingga kemudian mereka dianiaya. Di dalam lukisan tersebut diperlihatkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang-orang Kristen ditangkapi, dibungkus dengan ter atau aspal, diikat di tiang, dan kemudian dibakar menjadi obor, sementara Nero dan komplotannya berpesta pora di sana dengan penerang adalah orang-orang Kristen yang dibakar. Dalam Alkitab ada jemaat Smyrna, dan di dalam sejarah gereja tercatat di sana uskupnya yang bernama Polikarpus itu mati dengan dibakar. Karena pemerintah Roma tidak suka kepada Polikarpus dan ajaran-ajarannya, dia ditangkap pada waktu dia usia 86 tahun, tapi kemudian Algojo yang mau mengeksekusi Polikarpus itu bilang, aduh kamu ini sudah tua, apa sih susahnya membakar kemenyan saja di depan patung kaisar, dan mengatakan Caesar itu kurios, Caesar itu Tuhan atau Tuhan. Tapi Polikarpus mengatakan, aku sudah umur 86 tahun. Seumur hidupku, Tuhanku tidak pernah tidak setia kepadaku. Mengapa untuk selembar hidupku yang sudah tua ini, aku harus mengkhianat kepadanya. Lalu kemudian dia diputuskan untuk dibakar, dan dia mau bukan cuma diikat, tetapi dipaku di tiang. Dia bilang, kamu tidak perlu menggunakan paku untuk membuat aku terpancang pada tiang tersebut. Kalau kamu mau membakar aku, bakarlah. Kemudian Polikarpus dengan gagah di dalam imannya, dia tetap setia kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, dan dia dibakar hidup-hidup. Di dalam abad pertengahan, berulang-ulang terjadi, saudara-saudara. Orang-orang yang sungguh mencintai Tuhan, yang mengerti kebenaran, mereka berani melawan arus. Di dalam abad pertengahan itu, gereja, zaman itu yang sekarang kita kenal gereja sebagai Roma Katolika, sangat berjaya. Bukan saja secara religius, tapi sebetulnya juga secara politik. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan dan mengerti kebenaran, mereka bahkan mengkritik, melawan pemerintahan dan Vatikan yang kacau balau itu. Di antaranya terdapat nama-nama seperti John Wycliffe. Dia seorang scholar dari Inggris, seorang filsuf dan juga seorang teolog. Dia mengerti kebenaran. Dia mulai menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke dalam bahasa Inggris. Itu adalah terjemahan yang pertama. Gereja pada waktu itu tidak suka Alkitab diterjemahkan. Alkitab yang dibaca pada waktu itu cuma satu, yaitu Vulgate atau Vulgata, terjemahan di dalam bahasa Latin. Yang ngerti itu cuma teolog-teolog, cuma para rahib, para pemimpin-pemimpin gereja, biarawan. Umat tidak ngerti apa-apa. Misa dan kebaktian dijalankan di dalam bahasa Latin. Semua tinggal pelanga-pelongo, cuma ikut saja apa yang dipraktekkan tanpa mengerti kebenaran. Orang-orang yang mempunyai visi yang lebih jelas dan dalam, mengerti bahwa firman Tuhan harus dimengerti oleh setiap jemaat. Jadi kalau hari ini saudara, kita bisa punya Alkitab secara bebas dan relatif harga yang sangat terjangkau, itu adalah jasa orang-orang seperti John Wycliffe dan kawan-kawan yang akan kita sebutkan namanya berikut ini. Mereka lain berjuang penerjemahan Alkitab, tapi pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu tidak suka. Kemudian John Wycliffe mempengaruhi pergerakan yang lebih luas sampai ke negara yang kita kenal sebagai Czech atau Cekoslovakia. Di sana ada seorang reformator juga yang bernama Jan Hus. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang sebelum Luther. Kita kalau dengar reformasi, kita ingatnya cuma Martin Luther. Tapi sebetulnya sebelum Martin Luther, sudah ada reformer-reformer lain yang ingin reform, mengembalikan ke bentuk yang semula, bentuk yang sudah deform,
dikembalikan ke form yang seharusnya. Reform itu artinya. Bentuk gereja, umat Tuhan, kehidupan kita sebagai orang beriman, yang sebetulnya harus bagaimana? Dikembalikan ke bentuk aslinya. Itulah para reformer. Nah, Jan Hus ini dipengaruhi oleh pengajaran dan pemikiran-pemikiran John Wycliffe berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan gereja kemudian menghukum Jan Hus ini sebagai bidat. Dia dipancang di tiang dan kemudian dibakar hidup-hidup. Dan karena Jan Hus ini dipengaruhi oleh John Wycliffe pada waktu itu sudah meninggal dunia, sudah dimakamkan, kuburnya diperintahkan oleh gereja untuk dibongkar. Tidak boleh dimakamkan di tanah suci. Dibongkar, kemudian bahkan tulang-tulangnya dibakar, saudara-saudara. Dibakar dan abunya itu disebarkan ke sungai di daerah itu. Biar hanyut sama sekali. Ajaran bidat menurut gereja ini tidak boleh ada bekasnya. Mereka mengalami itu. Dan kemudian ada lagi satu nama yang lain. William Tyndale. William Tyndale juga seorang penterjemah Alkitab. Sekarang ada publisher, ada percetakan, penerbit yang bernama Tyndale. Itu karena mengenang dan menghormati William Tyndale, pelopornya ini. Dia juga dianggap bidat, kemudian diikat di tiang, dicekik sampai mati, kemudian dibakar sampai hancur. Nah, ini maksud saya pertimbangan-pertimbangan logis kalau kita bertanya apakah orang Kristen boleh dikremasi atau tidak. Sebelum kita kembali kepada Alkitab, pikirkanlah hal ini. Orang-orang ini begini saleh, mencintai Tuhan, beriman penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi mereka berakhir hidupnya dengan dibakar, dihancurkan, dimusnahkan. Apakah orang-orang seperti ini tidak akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati? Itu pertanyaan yang sangat praktis sekali, logis. Mereka hancur karena dibakar, bukan karena kemauan mereka. Apakah Tuhan tidak peduli kepada mereka? Dan Tuhan tidak mampu membangkitkan mereka? Saudara bisa menjawab sendiri. Bukan? Jadi itu sudah menolong kita untuk berpikir kremasi. Kalau kita menempuh kremasi, apakah oke atau tidak? Saudara pikirkan saja riwayat-riwayat orang-orang yang mengalami seperti itu. Alkitab tidak pernah secara eksplisit berbicara mengenai kremasi. Karena di dalam budaya Yahudi di Israel tidak ada praktik kremasi. Jadi tidak ada catatan mengenai kremasi dalam Alkitab. Tetapi prinsip-prinsip dasar kebangkitan memberikan kita pencerahan untuk kita menemukan jawab bagaimana kita menyikapi praktek kremasi ini. Kita kembali kepada firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi. Kita melihat di sana beberapa pencerahan. Yang pertama, ayat 35 dan 36, di sana dikatakan, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Lalu Rasul Paulus menjelaskan bahwa kematian itu diperlukan untuk mengalami kebangkitan. Di ayat 36 dikatakan, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Jadi pertama, kita harus mengalami kematian sebelum kita mengalami kebangkitan. Jadi itu logis. Tidak usah takut dengan kematian. Kematian justru adalah langkah awal dari suatu kehidupan yang baru, bahkan kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedua, Rasul Paulus menjelaskan bahwa yang ditabur, kita baca sebagai yang mati, itu beda dengan yang tumbuh. Yang kita artikan yang bangkit sesudah kematian. Ayat 37 mengatakan demikian. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Jadi kita lihat tanaman gandum
itu sesuatu yang hidup, yang baru, tapi dia ditabur tidak sebagai tanaman gandum, dia ditabur sebagai biji. Dan ketika dia tumbuh, dia hidup baru, sama sekali berbeda dengan yang ditabur atau yang dikuburkan atau yang dihancurkan. Jadi Rasul Paulus memberikan ilustrasi-ilustrasi ini untuk mengajak kita mengerti bahwa tubuh kebangkitan yang Allah berikan berdasarkan kedaulatan kehendaknya itu sama sekali berbeda dengan tubuh yang either dimakamkan atau yang hancur karena cara lain. Prinsip ini harus kita mengerti sehingga kita tidak usah bingung dengan kebangkitan sesudah kematian yang kemudian pada setelah kematian mengalami kehancuran karena berbagai cara, entah karena pemakaman, ya kemudian mengalami pembusukan yang secara natural, perlahan-lahan menggunakan waktu sampai semuanya hancur lebur, atau yang lebih singkat prosesnya yaitu kremasi, sama-sama hancur. Kita tidak usah menjadi risau karena kemudian yang baru yang dibangkitkan itu memang totally berbeda. Di dalam ayat-ayat yang ke-40 sampai ke-44, Rasul Paulus menjelaskan lebih rinci lagi. Marilah kita membaca ayat 40 sampai dengan 44. Bisa? Iya. Mari kita baca bersama-sama. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Lalu di sana Rasul Paulus memperlihatkan beda antara yang dihancurkan melalui pemakaman atau kremasi dengan yang dibangkitkan. Yang ditaburkan, dikuburkan, dihancurkan dalam kehinaan, dalam yang bisa binasa, yang bisa rusak, tapi yang dibangkitkan adalah sesuatu yang mulia dan yang tidak dapat rusak. Sama sekali berbeda dengan tubuh alamiah. Lalu di sini ada istilah yang sangat paradoks sekali. Tubuh kebangkitan adalah tubuh rohania. Terlihat di sini ada paradoks. Tubuh, begitu kita mendengar kata tubuh, ini kan sesuatu yang material. Tapi disebutkan sekarang tubuh yang rohania. Yang rohani itu kan sesuatu yang imaterial, bukan? Yang tidak ada bentuknya. Tapi apa itu tubuh rohania? Paulus menggunakan istilah yang paradoks dan yang sangat abstrak ini, kan tidak mungkin lagi ada istilah lain, karena kita belum mengalaminya. Dan kita tidak punya kosakata lain secara bumiah dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan tubuh kebangkitan. Bagaimana itu tubuh kebangkitan? Tetapi dalam Alkitab, Injil mencatat kebangkitan Tuhan Yesus dengan tubuh yang mulia itu tubuh kebangkitan. Nah, itulah tubuh rohania. Ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid, murid-murid kaget, takut. Memang mereka sedang frustrasi, sedang bingung, sangat depres sekali. Lalu mereka menyangka itu adalah hantu. Ya, roh yang gentayangan. Lalu Tuhan katakan apa? Inilah aku, Tuhanmu. Aku bukan hantu. Aku ini Tuhanmu. Bahasa Indonesia itu paling anti. Tuhan dan hantu. Ya. Apakah kamu ada makanan? Lalu Tuhan Yesus makan. Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, dikuburkan, mati, tapi sekarang bangkit, dan dia memperlihatkan kepada murid-muridnya, dia makan. Tubuh rohani tidak perlu makan, tetapi bisa makan. Ini sesuatu yang misterius sekali, bukan buat kita? Bagaimana itu? Dan Tuhan mengatakan, jamahlah aku, karena hantu tidak bertubuh, tidak berdaging, dan tidak bertulang.
Tapi tubuh kebangkitan dapat dijamah. Sesuatu yang real. Tapi dia rohani. Ketika murid-murid mengunci diri di dalam ruang atas, jendela-jendela dipalang, pintu dikunci, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Loh, maksud dari mana Tuhan? Itulah tubuh rohani. Dia tidak dibatasi, dikungkung oleh dimensi-dimensi bumi ya, ruang dan waktu. Ya, dia bisa hadir di tengah-tengah dimensi materi ini tanpa melalui pintu masuk. Itulah tubuh rohani. Tetapi dia bisa dijamah seperti materi, tapi non material. Dia bisa hadir dalam sekejap, melintasi jarak yang begitu cepat. Dia bisa dalam sekejap ada di Emmaus, dalam sekejap juga dia kemudian sudah bisa hadir misalnya di Yerusalem atau di Galilea. Terlihat dia tidak dikungkung oleh dimensi-dimensi alamiah. Itulah tubuh rohani. Sama sekali berbeda dengan tubuh materi yang dimakamkan atau dihancurkan. Kembali ketika kita berpikir, kalau dikremasi, tidak ada sisa-sisa jasad sama sekali, tidak ada tulang belulang. Bagaimana Allah membangkitkan orang yang bersangkutan itu? Kita selalu sering dengar, bagi Allah tidak ada yang sukar, sehingga tidak ada yang mustahil. Amin. Kita percaya itu. Apakah saudara percaya bahwa database kerajaan surga itu sungguh super canggih? Melebihi database Google, melebihi database FBI atau institusi apapun. Allah sudah membuktikan bagaimana dia menciptakan Anda dan saya dengan tubuh yang sementara ini, tetapi setiap orang itu unik. Sidik jari kita itu nggak ada yang sama. Saudara bayangkan bagaimana kemahakuasaan Allah dalam menciptakan Anda dan saya. Kita tidak di print out seperti batik print, tapi kita seperti batik tulis satu persatu. Di dalam Mazmur 139 dikatakan Allah menenun kita, bukan mencetak kita. Menenun. Tenun itu adalah pekerjaan tangan sehingga satu hasil, satu kreasi berbeda dengan kreasi yang lain. Oke, seperti permadani yang dibuat dengan tangan, bukan mesin, itu setiap permadani mempunyai karakteristik yang unik, tidak ada duanya dalam seluruh produksi. Begitulah Allah menciptakan saudara dan saya. Sidik jari kita menunjukkan kita masing-masing unik. Allah kenal kita secara detail, secara pribadi, secara spesifik, dan secara individual. Sekarang orang mulai makin menemukan ternyata retina setiap orang itu tidak ada yang sama, saudara. Sehingga retina bisa menjadi jati diri setiap orang. Karakteristik suara ternyata tidak ada yang sama meskipun dari satu keluarga. Kalau kita mendengar sepintas, kita dengar orang dari satu keluarga, suaranya hampir sama. Tapi kalau direkam sungguh-sungguh dengan teknologi yang sangat canggih, dia bisa dibedakan. Tidak bisa dipalsu. Ada karakteristiknya. Itulah Allah menciptakan kita secara unik. Apakah dia tidak mungkin? Apakah dia tidak mungkin untuk mengenali setiap orang yang dia ciptakan? Meskipun sudah hancur lebur. Database kerajaan surga super canggih. Tiap orang Allah kenali. Di dalam Alkitab, Allah memperlihatkan lewat firman-Nya bagaimana dia mengerti secara detail, mengetahui dan tidak mungkin lupa setiap pribadi. Di dalam Yeskiel 37, satu bagian yang saya pikir saudara pernah tahu, hanya orang mengerti ini, Pak Taufik boleh tayangkan. Mari kita baca bersama-sama. Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita baca bersama.
Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Stop dulu sampai sini. Ini ada berapa banyak tulang? Banyak sampai kita katakan seperti tidak terhitung lagi. Ya. Tulang dari berapa orang? Tentu dari berbagai macam orang dan banyak orang. Kita baca lebih lanjut ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau Allah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalau aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Saudara boleh melanjutkan nanti di rumah membaca seterusnya pasal tersebut. Pasal ini berbicara mengenai pemulihan bangsa Israel yang sudah terserak-serak, terpencar-pencar diaspora di seluruh penjuru bumi. Karena mereka dihukum Allah, pencar-pencarkan, dibuang kemana-mana. Tetapi Allah berkata, bangsa ini sudah binasa, tetapi aku mampu memulihkannya kembali. Allah kemudian melalui Yeskiel memberikan suatu ilustrasi seperti tulang belulang yang sudah berserahkan, Allah bisa jadi satu kembali setiap orang itu. Meskipun firman ini berbicara mengenai bangsa Israel, tapi in prinsip di sini ditunjukkan bahwa Allah itu mengerti setiap pribadi itu yang sudah tinggal tulang belulang, yang sudah acak-acakan bercampur dengan berbagai macam tulang, tetapi tidak ada yang salah direkat satu sama lain, bukan? Nggak ada tulang orang yang tinggi besar dilekatkan kepada orang yang aslinya cebol, kan nggak lucu kalau orang cebol anggota badannya kok panjang-panjang, ya. Tidak akan terjadi suaranya kok suara Ibu Hana, tapi kok wajahnya wajah Joyce. Tidak akan. Allah tahu spesifikasi setiap orang. Firman ini memberikan pencerahan tersebut. Ketika Allah berfirman, tulang-tulang itu berderak-derak, kemudian menemukan kembali pasangan-pasangannya yang asli. Semua pulih kembali. Saudara melihat, begitulah Allah mampu dan mau membangkitkan setiap orang sesudah kematiannya. Oke, pencerahan yang pertama. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 12. Dan aku melihat ayat 11 dan mulai. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan mereka orang-orang mati, dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab. Ayat 13 penting. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Perhatikan saudara, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Orang mengalami kematian bukan cuma kemudian dimakamkan, ada yang dibakar,
tapi juga ada yang mati tenggelam. Hanya di dalam laut. Tidak pernah ditemukan. Mungkin di mangsa ikan. Sudah menjadi hancur lebur. Gak tahu ada di mana. Tetapi Allah yang Maha tahu dan Maha mengenali setiap orang. Memerintahkan kepada laut untuk menyerahkan orang-orang yang tewas di sana. Dan setiap orang akan kembali dibangkitkan. Tetapi dengan tubuh rohani yang sama sekali berbeda dengan tubuh jasmania yang dapat hancur, yang hina, yang lemah, dibangkitkan dalam kemuliaan, dalam kebangkitan yang tidak bisa rusak, dalam tubuh kebangkitan yang so powerful menurut kehendak Allah yang sungguh berdaulat itu. Nah, sesudah kita mendapat penguraian firman sejauh ini dan pencerahan, saudara boleh menjawab sendiri. Apakah seorang Kristen bila dia meninggal dunia boleh diinkarnasi? Saudara pulang dan renungkan kembali firman Tuhan ini supaya kerisauan-kerisauan yang mungkin Anda miliki atau sedang mempertimbangkan bagaimana nanti kalau orang tuaku atau keluargaku ada yang meninggal, apakah boleh diinkarnasi? Kiranya firman Tuhan dengan pencerahan Roh Kudus sudah bisa memberikan pedoman pada saudara-saudara. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Minta Ibu Hana menaikkan doa buat kita sekalian. Bapa yang di dalam kami, mampu menceritakan hal yang sama kepada orang dan takut dengan itu, yang mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka meninggalkan. Berikan kepada kami pengertian itu, dan berikan kepada kami kekuatan, dan berikan kepada kami juga kebijaksanaan dan orang-orang. Bapak, terima kasih sekali lagi. Bapak, untuk kesempatan yang benar. Tidak tahu apakah kesempatan yang besok tetapi yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Silakan Amin. Thank you, Pastor Angie, for the sermon, and we'd like to continue our announcement for this week. As usual, happy birthday, Monica, anaknya Tante Mercy. Okay. There's a 30th anniversary of Pastor Ronnie and Indira. Ayo. Welcome to my club, because I also forgot. my anniversary actually this month too. My wife just reminded me. And happy birthday to Tante Ruth on Zoom. Happy birthday, and Sharon, Pastor Grace, Lily, Sutanto Glawin in Ambon, and Fanny Wiraman. Small in July, yeah. So there's quite a bit of people. We have small group as usual.
Whoever wants to connect with the small group can write down the phone number here. Prayer meeting every Wednesday, every other week. Sister Joyce is the one that hosts with the Zoom. And online giving, always available anywhere you want it, because the work of God is always massive, always a lot, and He needs every one of us to do our will for His kingdom come. Amen. All right. Survey. Take a photo. Click. Provide us our survey for improvement, what we can do to bring the gospel and the worship to the Lord in much higher realm. Okay. Thank you for your participation. And ada retreat. For this one, we should give it to you to announce the retreat, on Pak atau Pak Wira can come up here and tell us what's the development so far. Everything. Yeah. The last time I saw the photo of the retreat place is clean, it's very good. But as far as the communication, I'll leave it up to the Pak Wira. Silakan Pak Wira. Oke, bahasa Indonesia ya, dukung semua bahasa Indonesia. Yes. Retreat, mungkin ini retreat pertama buat gereja kita ya, betul? Ya, temanya selangkah lebih maju. Kita berusaha ini ya, satu gereja ini, sadarkah saudara di mana saudara ini sekarang berada? Oke. Kalau kita cari map, kalau saudara punya map yang salah, kita mau ke airport, saudara di San Francisco, tapi saudara punya mapnya LA, ya kan? Saudara kira kalau menuju ke airport, ngikutin map ini arahnya betul, ternyata sampai sana, loh, kok bukan airport? Ya, kenapa ya? Nah, peta kita salah, atau kita nggak tahu kita sekarang di mana. Oke. Nah, saudara kalau merasa saudara itu kita mau lebih maju, oke? Kita mau setiap hari semakin seperti Yesus. Tapi pertama saudara tidak tahu saudara di mana, oke? Dan langkah berikutnya di mana? Mau melangkah lebih maju mengikuti peraturan apa? Menurut map yang mana? Apa betul saudara rasa saudara menuju ke sana? Dan setelah menuju ke sana, apakah betul saudara nanti bertemu dengan Yesus? Atau, loh, kok saya nggak ketemu Tuhan Yesus? Oke, kenapa? Nah, jadi kalau saudara sudah tahu tempat saudara di mana, posisi saudara di mana, bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan Yesus? Oke, apakah saudara merasa setiap hari itu saudara melangkah lebih maju ke tujuan yang kalian kira kalian sedang pergi? Oke, ataukah kalian memakai peta yang lain? Apakah saudara itu mengandalkan asumsi-asumsi? Oke, ajaran-ajaran dari masa kecil, nggak tahu teologi yang saudara dengarkan dari mana, oke? Sekedar kira-kira, saya dengar dari pendeta ini, dari ini, kira-kira, menurut pandangan saya, ini hubungan saya dengan Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus yang saya akan ketemu, ataukah ini Tuhan dalam khayalan saudara? Oke, ini penting bagi saudara mengetahui, sudahkah saudara mengetahui posisi di mana? Sudahkah saudara mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus kita yang sejati? Dan apakah saudara setiap hari melangkah lebih maju untuk menemui Tuhan kita yang sebenarnya? Oke, pada waktu saudara suatu hari bertemu Tuhan, saudara itu tidak kaget. Loh, saya itu bertemu Tuhan, ini Tuhan yang saya baca selama ini dalam Alkitab, ini saudara yang Tuhan yang saya nantikan sepanjang hidup saya. Oke, sebelum ketemu Tuhan Yesus pun saudara sudah tahu, sudah melihat, oh, Tuhan Yesus datang menyambut saya. Oke. Nah, kalau kalian tidak tahu kalian di mana, kalau kalian tidak merasa kalian itu tidak maju, kalian merasa hidup kalian tuh kayaknya saya ke gereja gini-gini aja ya. Oke. Mengapa saya tidak merasa ada kemajuan? Mengapa saya tidak merasa ada pertumbuhan rohani? Mengapa saya tidak bisa menjangkau menjadi ambasador, menjadi perwakilan Tuhan Yesus dalam dunia ini? Oke. Apakah buah-buah yang sudah saya hasilkan dalam hidup saya? Oke, saudara mungkin merasa, oh, saya sudah lama di dunia ini. Seperti yang Pak Hengki cerita tentang uskup ya, yang di Smyrna.
Oke, sudah 86 tahun. Oke, dia merasa hidupnya 86 tahun. Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Oke, bagaimana dengan saudara sendiri? Apakah saudara merasa Tuhan sudah mengecewakan saudara? Oke, kalau iya, loh, mengapa? Oke, sudah waktunya, jadi retreat ini salah satunya untuk bangkit kembali. Oke, saudara merasa, oh, mungkin selama ini saya punya relasi yang salah dengan Tuhan. Oke, pasti kesalahan saya. Tuhan tidak mungkin salah. Oke, saya mau disegarkan kembali, saya mau dibangkitkan kembali. Oke, nah ini salah satu tujuan dari retreat kita. Saudara tahu posisi kalian di mana dalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Saudara mau setiap hari itu lebih maju, semakin mendekat, merasa kedekatan dengan Tuhan. Oke, dan ini penting. Mengapa? Ya ini saudara Paulus berkata, kursi-kursi ini penuh. Oke, apakah bagian kita? Bagaimana kita mengisi kursi-kursi ini? Apakah kita merasa panggilan kita sebagai perwakilan Tuhan Yesus? Oke, saudara-saudara kita yang hilang, yang mungkin kita temui tiap hari di pinggir jalan. Apakah saudara merasa compassion bahwa, hey, ini adalah jiwa yang perlu diselamatkan? Oke, kita bukan membawa kursi ini bukan sekedar gereja ini penuh, no. Kita mau membawa jiwa-jiwa, mengenalkan Yesus kepada jiwa-jiwa ini. Oke, itu konsep yang paling penting. Kita retreat ada tujuannya. Number one. Number two, nah, ya kebetulan tempatnya bagus. Nah, ini mungkin Pak Taufik mungkin ada beberapa slide atau mungkin ada berapa ini mungkin bisa cuma ditayangkan tempatnya Eagles Nest. Pak Roni ada ini yang bisa di-share? Minggu depan ya. Minggu depan. Oke, minggu depan. Lewat ya. Oke. Soalnya tadinya pendaftaran mau ditutup tanggal 30 ini. Oke, berhubung Pak Roni bakal sekali lagi mengenalkan videonya, kita tunda 1 minggu. Oke, kita tunda 1 minggu. Oke, jadi bisa lihat tempatnya kayak. Kebetulan kita dapat tempat yang bagus, sarana yang bagus. Oke, kalaupun saya kayaknya nggak yakin ya dengan panggilan Tuhan. Loh, kalau saudara mau sekedar melihat tempatnya, oke, ada rekreasi bersama dengan saudara-saudara seiman. Oke, sekedar ini, oke, fellowship. Oke, it's okay. Kita undang saudara-saudara semua, oke? Nggak usah terlalu terbuat, oh, saya mesti belajar. Of course, kalau saudara merasa ini panggilan Tuhan, bagus. Oke, kita dikuatkan, oke, kita disegarkan kembali, good. Oke, nah, tapi kalau saudara lebih merasakan ada koneksi, merasakan fellowship dengan teman-teman, kita undang saudara-saudara juga datang, oke? Nah, dengan berkoneksi fellowship bersama-sama, nah, Tuhan ada waktunya tersendiri, oke? Jadi Tuhan bisa bekerja melalui sesuatu yang tadinya dimulai dengan cuma sekedar fellowship. Oke, saya sendiri juga pertama kali ikut retreat, saya melihat, oh tempatnya bagus, saya cuma mau kumpul-kumpul gitu ya. Tapi ternyata justru di retreat ini pertama kali saya dipanggil dan saya ditegur oleh Tuhan gitu. Oke, saya diingatkan, kenapa kamu mau ikut retreat ini? Oke, kesempatan begitu luas saya sediakan bagi kamu. Apa tanggung jawab kamu? Mengapa kamu selama ini stagnan tidak mau buat apapun? Oke, saya percaya Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus bisa bekerja sesuai dengan kuasa Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Oke, tapi saya mau undang kalian semuanya, manfaatkan kesempatan ini. Oke, Pendeta Roni, Pendeta Indira ya ada di tengah-tengah kita sampai bulan Agustus. Oke, Pendeta Roni sudah mempersiapkan dengan matang acaranya, semuanya kegiatan-kegiatannya, oke. Dan of course pasti ada makan-makannya lah ya. Jangan lupa, oke? Ya, semuanya ada, semua unsur-unsur ada gitu ya. Kita juga cuma mau menonjolkan makanannya ya itu salah ya. Oke, tapi ada unsur. Ya, Pendeta Roni. Waduh, jangan ditodong dulu, oke. Tapi saya bikin rib, oke ya. Yang belum pernah nyoba rib saya, oke ya. Jangan salahkan saya kalau nggak enak. Yang promosi bukan saya, oke. Ya, maksudnya inilah kita kenapa bikin ini, kita membuat itu ya cuman inilah ya kita kumpul rame-rame, kita fellowship, oke. Oke, jadi minggu depan promosi tempatnya, oke. Tapi kita dapat fasilitas yang bagus, kita bisa hiking, kita bisa acara bebas, kita ada acara perkenalan, ada api unggun, boleh ya. Pendeta Roni sudah ngecek tempatnya bisa api unggun. Yes. Iya, jangan bakar rumahnya, ya betul. Api unggunnya di luar. Banyak pohon, ya jangan dibakarin semua. Oke, jadi kita bisa olahraga, kita bisa spend waktu bersama-sama.
Oke, dan yang paling penting jangan lupa, oke. Jadi kita selangkah lebih maju. Kita dikuatkan iman kita disadarkan kembali mengapa kita di dunia ini, apa tanggung jawab kita dan panggilan kita, oke, sesuai amanat Tuhan Yesus Kristus. Yes. Sekian. Thank you. Waduh, informasinya lebih dalam lagi nih. Silakan Pak. Ya, sudah. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita semua? Amin. Saya selalu bertanya seperti ini karena saya takut bahwa orang Kristen kurang sukacita. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Hengki juga tadi yang sudah sampaikan firman Tuhan. Yang paling pasti kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan kita percaya suatu hari kita akan ketemu di surga dengan suasana retreat yang jauh lebih indah. Ya, puji Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mendoakan untuk beberapa hal dan sebelumnya kita menyanyikan satu pujian El Shaddai. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami percaya Tuhan, ini bukan hanya suatu rutinitas. Ini bukan hanya suatu kebetulan kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Tapi ini suatu kerinduan kami Tuhan. Setiap hari Minggu, kami boleh bersama-sama beribadah. Dan kami percaya dalam setiap ibadah kami Tuhan, ada kehadiran daripada Tuhan yang sungguh-sungguh nyata ya Tuhan. Yang boleh memberkati setiap kami. Yang boleh menolong kami Tuhan.
Hamba-Mu tidak tahu Tuhan, berapa banyak jemaat yang hadir pada hari ini. Bahkan juga yang mungkin di online, yang mungkin punya masalah, yang mungkin mempunyai hal-hal yang tidak enak di dalam hatinya, di dalam keluarganya, sakit. Bapa, kami sungguh serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan Yesus yang boleh menjamah akan setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya Tuhan yang sungguh-sungguh boleh menjadi jawaban dalam setiap persoalan mereka Tuhan. Supaya hidup kami tidak dikalahkan oleh situasi dan kuasa iblis. Karena itu kami sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan akan setiap kuasa iblis yang mau menghambat kehidupan rohani kami Tuhan. Yang membuat kami susah dan sulit untuk maju bersama-sama dengan Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan dan kami sungguh serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya hidup kami dipelihara oleh Engkau ya Bapa. Juga kesehatan kami masing-masing ya Bapa. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik Tante Ruth yang tidak bersama-sama dengan kami. Juga Om Joseph, Tante Christine ya Tuhan. Bahkan setiap saudara-saudara yang lain. Ita juga Tuhan. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jamah Tuhan tolong berkati kesehatan mereka. Bahkan juga saudara-saudara kami di sini ya Tuhan. Yang mungkin mengalami kesulitan-kesulitan dalam kesehatan. Tante Ana, Tante Lin juga Tuhan. Tuhan tolong Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami di sini Tuhan. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak kami sungguh masih menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk retreat yang semakin dekat ya Tuhan. Tuhan tolong menggerakkan setiap teman-teman boleh ikut ambil bagian, mendaftar juga Tuhan. Bahkan juga boleh sungguh-sungguh mereka dipersiapkan hatinya Tuhan. Hidupnya Tuhan Yesus supaya mereka masuk di dalam retreat ini. Supaya kami mengadakan retreat yang sudah direncanakan ini tidak percuma ya Bapak. Tetapi kami berdoa Tuhan supaya ada sesuatu kebangunan rohani di dalam kehidupan kami, di dalam gereja ini juga ya Bapak. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan berkati Tuhan akan setiap perencanaan ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Wira dan semua teman-teman panitia yang mempersiapkan semuanya. Tempat Eagle Nest juga ya Tuhan. Kami sungguh serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh boleh campur tangan. Bukan kekuatan manusia yang mempersiapkan semuanya ini. Tetapi Tuhan Engkau yang sungguh campur tangan dan memberikan kami kemampuan, hikmat, kekuatan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap acara Tuhan. Supaya berjalan dengan baik di bawah berkat daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap teman-teman orang-orang yang ikut ambil bagian dalam retreat ini Tuhan persiapkan kesehatan kami juga Tuhan. Supaya kami siap Tuhan Yesus. Untuk beberapa hari retreat ini di tanggal 8 sampai 10. Kami sungguh serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Untuk keluarganya Tuhan. Ibu Grace, Pak Yudi Tuhan. Kami sungguh serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk masa sabatikal mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong campur tangan dan Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Supaya sungguh setelah bulan Juli ini, mereka boleh digairahkan lagi Tuhan. Dan mereka boleh mengalami Tuhan Yesus satu pembaharuan terus-menerus di dalam kehidupan pelayanan mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga untuk negara Indonesia Tuhan. Kami sungguh serahkan untuk semua situasi yang terjadi. Tuhan tolong, Tuhan sungguh memberkati untuk presiden kami. Khususnya juga Tuhan yang membawa misi perdamaian untuk Ukraina dan juga Rusia di akhir Juli ini Tuhan Yesus. Tolong Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi dengan timnya Tuhan yang akan bertemu dengan Putin dan pemimpin daripada Ukraina juga kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong untuk setiap pembicaraan, untuk perjalanan juga kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Amerika di sini Tuhan, di mana kami di sini tinggal. Tuhan berkati dan Tuhan tolong Tuhan Yesus. Jaga daripada semua hal yang jahat ya Bapak. Tuhan tolong Tuhan kembalikan bangsa Amerika di sini Tuhan.
orang-orang yang hidup di sini di dalamnya Tuhan, untuk sungguh-sungguh datang dan kembali lagi kepada Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa iblis begitu jahat, mau menghancurkan setiap sisi kehidupan daripada rakyat di sini lewat politik, lewat semua situasi-situasi yang jahat Tuhan. Peraturan-peraturan ya Tuhan, kami sungguh serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kembalikan Tuhan Yesus orang-orang Amerika di sini Tuhan, untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sungguh membutuhkan Engkau dan campur tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, setiap doa kami, Tuhan Yesus sudah mendengarkannya. Tuhan Yesus akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, mari kita sungguh memandang hanya kepada Dia dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menyambut kita. Semua yang percaya katakan. Amin. El Shaddai. El Shaddai. Tuhan Yesus memberkati. Kita bisa bersalaman satu dengan yang lain. Happy Sunday. Dan jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi.